Di video kali ini gue bakalan kasih kalian tutorial untuk merakit dan juga menginstal Steam Machine kalian sendiri. Tutorial ini bakalan lengkap banget mulai dari perakitan PC sampai dengan instalasi OS untuk Steam OS atau Bazzite itu seperti apa. Jadi video ini mungkin bakalan terasa panjang dan gue bakalan kasih timestamp. Buat yang perlu untuk tutorial rakit PC dari nol juga ini bisa banget diperhatiin, terutama buat kalian yang memang mengidam-idamkan PC mungil alias PC mini ITX seperti ini ya. Dan buat kalian yang cuma perlu untuk cara install si Steam OS atau si Bazzite-nya aja, itu juga gue bakalan kasih timestamp-nya. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu tutorial rakit PC-nya, cuma perlu untuk install OS-nya aja, ya kalian tinggal langsung lompat aja ke timestamp untuk instalasi OS-nya seperti apa. Nah, untuk membuat Steam Machine yang ukurannya itu memang kecil, kita tentu nggak bisa ngebikin dimensinya itu sama persis seperti Steam Machine official dari Valve ya. Maka dari itu gue menggunakan barebone yang secara looks itu udah mirip-mirip seperti Steam Machine. Dan bentuknya juga ngotak ya. Yang nggak ngotak itu cuma harga memori dan juga harga SSD aja. Di sini gue menggunakan ASRock DeSmith X600. Gue menggunakan ini ya karena dia bentuknya udah ngotak, kecil pula secara dimensi, dan ini bentuknya adalah barebone. Jadi kalian bukan cuma beli casing, tapi kalian udah mendapatkan sebuah motherboard di dalamnya, dan kalian juga mendapatkan power supply di dalamnya berkapasitas 500 watt 80 plus bronze. Itu udah cukup banget untuk spesifikasi yang memang bakalan menyerupai seperti Steam Machine. Yang mana Steam Machine itu bakalan menggunakan CPU yang kurang lebih mirip-mirip seperti Ryzen 5 8400F atau Ryzen 5 7500F. Secara spesifikasi yang bakalan gue gunakan di video kali ini itu sebetulnya mirip juga seperti apa yang udah gue bikin sama Okemudin kemarin. Jadi ini 90% spesifikasinya mirip. Menggunakan AMD Ryzen 5 7500F dan untuk GPU-nya menggunakan RX 7600. Cuma karena ini dimensinya sangat-sangat kecil, maka dari itu untuk pemilihan komponennya juga memang harus sangat-sangat diperhatikan. Nah, untuk ASRock DeSmith sendiri, ini dia memang punya dimensi yang sangat-sangat kecil, dan untuk ukuran kartu grafis yang bisa masuk, itu panjangnya hanya di 20 cm aja. 20 sampai dengan 22 cm kalau nggak salah. Itu pun 22 kayaknya udah mepet banget. Jadi paling direkomendasikan panjangnya itu di 20 cm aja. Dan kartu grafis Radeon yang paling muat untuk RX 7600 sejauh ini gue hanya temuin satu, yaitu dari Power Color dengan seri Fighter. Karena untuk RX 7600 seri Fighter ini, dia tuh sebetulnya adalah versi reference dari AMD yang memang ukurannya sebetulnya si RX 7600 itu kecil. Tapi kebanyakan dari brand partner yang udah menggunakan cooling non-reference itu semuanya ukurannya udah memanjang atau bahkan menebal gitu. Jadi ya hanya ini sejauh ini yang memang bisa gue temuin. Ya kalaupun memang kalian mau pakai GPU dari Intel, itu Intel Arc dari ASRock untuk A380 tentu bakalan muat ya karena ukurannya sangat-sangat kecil. Atau misalkan RTX 4060, RTX 5060 yang memang ukurannya itu udah pasti muat di ASRock DeSmith X600 ini. Ngomong-ngomong soal ASRock DeSmith X600 ini juga karena dia udah mendapatkan motherboard, dia menggunakan chipset 600 series. Ini in between antara A620 dan juga B650 sebetulnya ya, karena dia di sini udah mendukung NVMe PCIe Gen 4, bahkan mendukung untuk 2 ya untuk slot M.2-nya. Nah, yang versi gua ini karena gua dikirimin sama HQ-nya ASRock dari Taiwan itu mendapatkan WiFi ya, tapi ini gue perlu konfirmasi lagi untuk WiFi ini di region Indonesia apakah dapat atau enggak, karena kalau gue baca di websitenya itu setiap region bisa aja ada yang nggak dapat karena ini tipenya itu adalah opsional. Jadi nanti gue perlu konfirmasi lagi sama ASRock Indonesia apakah WiFi ini dapat atau enggak di harga sekitar 3 juta something lah, sekitar 3,3 sampai dengan 3,5 juta untuk ASRock DeSmith X600. Dia menggunakan soket AM5 dan untuk slot memorinya juga udah ada 4. Jadi kalau mau pakai kapasitas memori yang gede itu udah bisa banget. Walaupun gue tahu di zaman sekarang kayaknya agak sulit kita mendapatkan memori dengan kapasitas yang besar karena budgetnya tentu bakalan mepet. Harga memori aja sekarang udah makin tinggi lagi gitu. Untuk PC yang gue kemarin sama Okem itu harganya di 16,9 juta dan sekarang pun udah naik lagi kalau nggak salah karena harga memori dan juga SSD-nya itu udah lebih tinggi lagi. Dan dari segi I/O juga ini untuk front I/O udah cukup banyak ya, USB di bagian depan termasuk juga USB Type-C. Di bagian belakang juga itu udah cukup lah, nggak terlalu banyak sebetulnya jumlah USB-nya tapi cukup, dan LAN-nya juga udah cukup kencang di 2,5 gigabit per second. Jadi untuk dimensi yang seperti ini sebetulnya ini udah sangat-sangat cukup sih sebagai sebuah
HTPC atau mini ITX PC yang memang kita alih fungsikan menjadi sebuah Steam Machine. Nah, untuk komponen pendukung lainnya, di sini gue menggunakan ya memori dan juga SSD yang memang gue nggak beli lagi sih di sini ya, pakai yang udah ada aja. Ini dari testbed gue yaitu XPG Legend, bukan XPG Legend ini, GMX S70 Blades, kapasitas 1 TB. Kalau beli mungkin sekarang sekitar 4 jutaan. Lalu untuk memorinya di sini gue menggunakan XPG Lancer 32 GB dengan rating 6000 MB transfer per second. Ini juga gue nggak beli lagi, ya makanya memori dan SSD-nya sejauh ini rakitan gue pakainya ini lagi karena ya kalau beli lagi harganya lagi gila-gilanya. Yang gue beli itu cuma di CPU tadi dan juga di cooling. Cooling di sini bahkan gue pakai cooling yang sama seperti rakitan gue sama Octane kemarin, yaitu PC Cooler RC400. Karena untuk merakit di ASRock Desk Mini ini kita nggak bisa menggunakan cooling seperti IO water cooling 120 mili misalnya, apalagi 240 mili gitu, atau cooling tower sekalipun. Sebaiknya kita menggunakan cooling yang memang top flow seperti ini gitu. Itu bakalan lebih better karena power supply yang ada di dalam casing ini walaupun dia ukurannya sangat-sangat kecil, tapi power supply-nya itu ukurannya adalah ukuran ATX biasa. Jadi ini bukan ukuran SFX untuk power supply-nya. Jadi kalian kalau misalkan mau ganti power supply-nya itu gampang banget untuk temuin power supply-nya. Jadi nggak perlu khawatir jika dirasa kalian perlu mengupgrade si Desmit ini karena ini fully upgradable, mau itu SSD-nya, untuk memorinya, habis itu bahkan power supply-nya kalau mau dinaikin ke 1000 watt sekalipun ya, kalaupun ada GPU yang muat 1000 watt di sini gitu ya, itu silahkan aja. Tapi buat gua ini kapasitas 500 watt udah cukup untuk RX 7600 dan juga si Ryzen 5 7500F. Oke, itu untuk spesifikasinya, dan sekarang kita bakalan mulai aja untuk merakit si ASRock Desmit X600 ini alias Steam Machine yang bakalan gua install di dalam PC ini. Oke, step pertama seperti biasa kalau kita mau rakit PC itu tentu kita perlu menyiapkan casing PC-nya terlebih dahulu. Karena ini adalah barebone yang mana motherboard-nya udah terpasang di dalam sini, ini akan jauh lebih mudah seharusnya. Karena motherboardnya udah terpasang, jadi kita tinggal pasang CPU, memori, SSD, coolingnya, lalu persiapkan power supply-nya. Seharusnya seperti itu, tapi gua belum sama sekali pernah merakit PC menggunakan si Desmit X600 ini, jadi ini adalah pengalaman pertama gua dan ini juga menjadi pertama kalinya gua untuk ngebongkar si ASRock Desmit X600 ini, karena di dalamnya aja nih masih ada busa-busanya nih. Kita mulai aja untuk ngebukanya. Di bagian bawah sini tadi gue udah lihat ada satu baut aja yang kelihatan di bagian sini yang harus kita buka. Jangan lupa tentunya siapkan obeng ya. Siapkan obengnya itu ukurannya yang sedang aja gitu. Kalau bisa juga sediain satu yang kecil sih buat M.2 karena M.2 juga ada baut kecil. Tapi kadang ukuran segini aja itu udah cukup karena untuk M.2 kadang masih muat juga untuk ukuran obeng yang ukurannya segini lah kurang lebih ya. Kita sisihkan di sini karena di sini ada ini. Lalu kita buka. Untuk ngebukanya itu kalau gue baca di ininya harusnya kayak gini. Nah, kita tarik aja. Oke, sudah selesai terbuka. Kita pinggirkan. Nah, di dalam sini masih apa ya? Masih dikasih busa-busa gini lah. Ini power supply-nya tuh belum terpasang secara rapi ya. Jadi ini belum masuk ke area-area bracket-nya gitu. Jadi kita masih tetap perlu masang si power supply-nya lagi. Mungkin bisa di akhir atau bisa juga di awal. Nanti kita lihat-lihat aja kondisinya itu seperti apa. Kita buka aja dulu ini busa-busanya. Ini untuk ngambil power supply-nya. Power supply-nya terlihat biasa aja walaupun ini 80 plus bronze. Peak-nya sih katanya di 600 watt ya, tapi sebetulnya kapasitasnya itu ada di 500 watt. Jadi sebaiknya jangan terlalu berlebihan juga dengan power supply ini. Dan jangan menggunakan spesifikasi yang memang terlalu tinggi ya, karena ya ini cuma 500 watt gitu. Kita pinggirin aja dulu. Kita mau ngelihat bagian motherboard dari si X600 ini. Nah ini jadi bagian motherboardnya ya.
Dia tuh ukurannya sebetulnya agak beda dari Mini ITX karena dia agak sedikit lebar lagi daripada Mini ITX ya. Jadi ini kayaknya DTX deh mungkin ukurannya, walaupun dinamainnya X600 ITX ya sama si ASRock. Di sini kalau kalian perhatiin itu ada slot M.2 untuk WiFi, yang mana kalian bisa menggunakan WiFi apapun. Dan tips, apabila kalian mau install Linux atau SteamOS atau Bazzite gitu ya, itu nggak semua WiFi bisa plug and play drivernya gitu ya. Itu biasanya untuk WiFi dari MediaTek atau Qualcomm, itu biasanya drivernya untuk beberapa tipe WiFi ada yang nggak plug and play dan agak susah untuk dicari drivernya. Jadi saran gue ya cari dari Intel misalnya, itu lebih mudah karena udah plug and play untuk semua WiFi dari Intel. Nah yang dari ASRock ini, gue nggak tahu ini WiFi-nya apa ini ya. Jadi nanti kita coba aja apakah ini langsung plug and play atau enggak. Dia punya 4 slot SODIMM. Ini slot DIMM biasa ya, slot memori DDR5 biasa. Dan ada 2 SATA juga, jadi untuk slot ekspansi storage sebetulnya cukup luas. Kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ada Hyper M.2 lagi. Jadi di sini untuk slot M.2-nya itu udah ada 2. Jadi beda seperti A620 kebanyakan yang memang slot M.2-nya rata-rata cuma ada 1 ya. Tapi ini udah ada 2. Makanya gue bilang ini in between antara A620 dan juga B650 gitu, karena kita juga masih bisa tuning-tuning untuk CPU-nya sebetulnya di si X600 ini. Makanya dia namanya chipsetnya depannya itu X, walaupun belakangnya hanya 600. I/O-nya sedikit ya, ini bagian depan. Jadinya totalnya banyak sih, karena di depan itu ada 5 USB dan di belakang itu ada 4 USB lagi. Jadi sebetulnya totalnya sih banyak, dan enaknya dia udah ada flashback BIOS nih. Jadi kalau kita mau update BIOS itu udah jadi jauh lebih gampang karena nggak repot aja gitu. Kalau misalkan mau upgrade CPU baru gitu ya, kita nggak perlu masuk ke dalam BIOS lagi. Tinggal masukin aja flash disk, pencet, beres. Oke, kita akan mulai deh untuk ngerakitnya. Ini gue ngeraba-raba aja ya karena nggak ngebaca untuk buku manualnya juga. Jadi gue bakalan langsung ngeraba-raba aja. Harusnya power supply itu ada di akhir dipasangnya karena kita harus masang CPU dulu dan segala macam, karena power supply-nya itu di bagian atas ini. Jadi nanti bakalan ketutup sama power supply. Kita bakalan mulai dari CPU dulu. Ini gue sesederhana mungkin ya untuk ngejelasinnya. Semoga bisa sesederhana mungkin. Kita mulai dari pemasangan CPU terlebih dahulu. Ini buat yang pengalaman rakit PC-nya sangat-sangat rendah ya, gue harap ini bisa ditiru juga. Sebenarnya tutorial rakit PC itu udah banyak, tapi gue akan coba membuat lagi sekalian ngebikin si Steam Machine ini. Buka soketnya ya, tadi kalian udah lihat, perhatiin baik-baik, lalu pasang CPU-nya. Pasang CPU-nya itu tinggal lihat bagian segitiganya aja. Ini sangat-sangat sederhana, ada tanda segitiga kecil di sini. Di CPU juga sebetulnya ada tanda segitiga kecil, kalau kalian perhatiin di ujung sini. Jadi tinggal diikutin aja arah itunya, tinggal dipasang di sini. Karena ini dia pakai soketnya itu LGA, jadi sebetulnya lebih mudah sih menurut gue ya daripada soket AM4 yang pinnya itu ada di CPU. Jadi megang CPU-nya juga nggak gemeteran gitu. Kalau udah tinggal dimasukin kailnya seperti ini, lalu angkat, atau dia bakalan keangkat sendiri sebetulnya kayak tadi ya, udah ada bunyi kayak gitu. Itu nggak kenapa-napa. Dan sudah selesai untuk pemasangan CPU. Kita bereskan, lalu selanjutnya adalah pemasangan M.2. Jadi step selanjutnya untuk gua adalah pemasangan M.2. Kalau dulu sih biasanya memori RAM dulu, habis itu baru SSD SATA. Tapi kalau sekarang karena semua udah dipasang di motherboard ya, M.2 dulu juga nggak apa-apa. Kita sediakan bautnya karena ini belum menggunakan quick release gitu ya. Jadi kita coba cari perlengkapan bautnya, jangan lupa karena udah disediakan juga kok sama ASRock. Kita harusnya cari baut yang paling kecil. Pemasangan M.2 itu kita pasangnya itu nggak langsung lurus ya, tapi pasangnya itu agak 45 derajat dulu seperti ini. Jadi memang nggak langsung lurus, nanti tinggal ditekan aja ke bawah seperti ini. Itu berbarengan dengan kita masukin bautnya, sembari ditekan gitulah.
Oke, sudah terpasang seperti itu. Ini bautnya ternyata baut M.2-nya agak panjang, jadi gue tadi agak sedikit bingung. Kenapa ini kagak selesai-selesai, ngebautnya nggak kenceng-kenceng nih. Lalu, untuk M.2 selanjutnya itu ada Wi-Fi card. Nah, ini opsional ya, sekali lagi ya, gue harus konfirmasi dulu, nanti gue kasih teks aja di bawah sini, apakah di Indonesia itu dapat Wi-Fi card-nya atau enggak. Wi-Fi card-nya seperti ini, tulisannya cuman main aux AWXB611NF. Gue nggak tahu ini apakah Wi-Fi-nya dari Intel atau bukan. Dan kita dapat antenanya juga yang dipasang di belakang. Dan untuk pemasangan antenanya ini apakah dia perlu disolder di sini atau bisa langsung tempel aja. Ini kabel antenanya apakah bisa langsung, oh harusnya ini bisa langsung diklip sih. Nah ini udah bisa keklip kayak begini. Ngeklipnya agak susah ya karena ini kecil banget. Ini udah kepasang untuk Wi-Fi dan juga untuk kabel antenanya. Tinggal kita pasang aja ke bagian M.2 Wi-Fi di motherboardnya. Masukinnya sama seperti M.2 NVMe ya, kayak begitu. Nanti ini tuh kita masukin ke, mari kita lihat coba di belakang, di buku manual. Oke, berdasarkan buku manual, bagian ini harusnya kita bisa dorong pakai obeng. Nah, kayak begitu. Kayak juga ya. Jadi dia terbuka. Selanjutnya adalah masukin ini deh ke sini. Untuk ngencenginnya kita tuh dikasih ring kayak begini untuk antena Wi-Fi-nya. Jadi kita kencengin, masukin di sini. Lalu kita masukin murnya gitu. Kayak gini. Ini berlaku juga buat yang bawahnya ya. Ini biar dia nggak goyang-goyang. Kalau misalkan kalian menggunakan casing yang berbeda, ya tentu sebaiknya baca juga buku manualnya ya, karena gue juga ini tadi ngintip-ngintip juga ke buku manual. Oke, kalau udah tinggal kita kencangkan. Oke, kita tinggal kencangkan aja seperti ini. Ini nanti untuk kabelnya kita tinggal bisa atur-atur lagi. Karena nanti di bawah sini ada slot PCI Express untuk masukin kartu grafis. M.2 NVMe udah, M.2 Wi-Fi juga udah beserta dengan soket antenanya. Sekarang kita masang memori RAM. Ini harusnya jauh lebih mudah daripada antena Wi-Fi tadi yang memakan waktu gue lumayan cukup lama. Kita langsung buka aja memorinya, sudah ada di sini. Ya, seperti biasa pasangnya itu selang-seling untuk dual channel. Gue pasang itu di A2 dan juga di B2 karena posisi gue kebalik nih masangnya itu tinggal dibuka aja. Kalau misalkan memang ada kunciannya di bagian atas, ada beberapa motherboard yang kunciannya itu atas dan bawah, tapi ini cuma atas doang. Jadi ya udah langsung dimasukin aja sesuai dengan kaki-kakinya. Kaki-kakinya itu tengahnya itu nggak persis di tengah ya, jadi disesuaikan. Nanti kalau udah tinggal dorong sampai ngunci sendiri. Nah, selanjutnya juga sama kayak begitu. Kalau misalkan mau pasang 4-4-nya ya silakan. Tinggal 4-4-nya. Tapi ini config-nya bukan jadi quad channel ya, masih tetap dual channel. Memori RAM udah, selanjutnya adalah pemasangan cooling. Untuk pemasangan cooling ini kalian sebetulnya mungkin bisa menggunakan cooling yang berbeda sama gua, karena cooling yang digunakan di sini adalah cooling aftermarket, bukan cooling stock dari AMD. Kalau cooling stock dari AMD mungkin gue bisa pukul rata. Tapi kalau misalkan menggunakan cooling aftermarket, sebisa mungkin kalian perhatikan manual instruction-nya atau manual book-nya. Ini nggak bisa dibilang manual book sih, karena cuma selembaran aja.
Nah, kalau gue baca di sini, untuk soket AM5 kita perlu ngebuka bracket yang default dari bawaan motherboardnya. Jadi, pertama kita tentu harus ngebuka dulu untuk bracketnya. Bracketnya itu yang mana? Bracketnya itu yang ini. Ya, kita buka dulu. Tapi di bagian belakang itu harusnya nggak perlu dibuka kalau gue baca di instruction guide-nya. Kita nggak perlu ganti di bagian belakang, cuma di bagian yang depannya aja atau bagian atasnya aja. Bagian bawahnya itu masih tetap bawaannya. Kecuali yang Intel ya, yang Intel itu soalnya dapat bracket belakangnya. Kalau yang AMD nggak dapat, berarti itu tandanya pakai bawaan. Cuma bagian ininya aja nih yang dilepas. Nah, bagian ininya. Bracketnya udah dilepas, habis itu kita tinggal pasang bracket dari si cooling aftermarket ini, dari PC coolernya. Kita tinggal cari yang ukurannya sama. Nah, kalau Intel dia pakai bracket belakang ini nih, tapi kalau AMD itu nggak pakai. Jadi sesuaikan aja sama apa yang diperintahkan oleh coolingnya. Dan jangan lupa ya, sebelum kalian menggunakan cooling, cabut dulu ininya. Penting. Karena sampai sekarang masih aja ada toko yang tiba-tiba usernya komplain, CPU-nya panas, pas dicek ternyata ini belum dibuka. Mari kita cek kelengkapannya. Nah, kita dapat thermal paste-nya juga di sini ya. Jadi udah aman untuk thermal paste. Untuk yang AMD di sini juga udah ditandain sama PC cooler. Ini ada yang Intel, ada yang AMD, berarti kita pakai yang AMD. Ada tulisannya kok. Ini kita bisa rapihin lagi. Tapi untuk baut-bautnya antara Intel dan AMD itu sama aja. Jadi ini udah langsung universal. Untuk pemasangannya kayaknya kita perlu pasang kaki-kakinya terlebih dahulu. Habis itu baru kita pasang bracketnya itu di tengah-tengah. Nggak langsung ditumpuk ya, nggak langsung ditumpuk kayak begini. Tapi kita perlu pasang kaki-kaki terlebih dahulu. Kaki-kakinya yang mana? Kaki-kakinya yang ini. Ya tergantung cooling yang kalian pakai itu apa. Perhatiin atas bawahnya sama atau beda. Atau bisa dicocokin kayak gini dulu juga bisa. Nah, ini berarti yang lebih tebal itu yang di bawah ya. Jadi nggak perlu perhatiin banget gambar yang ada di instruction guide sih, gitu. Karena bisa kita cocokin langsung, kita fitting langsung sebelum dipasang semuanya. Oke, lalu untuk bracketnya itu posisinya itu dia ngadepnya ininya keluar, berarti begini. Nah, kayak gitu posisinya. Udah, sisanya tinggal kencengin aja ininya. Ini gue pakai tangan dulu karena memang ujung-ujungnya kita bakalan kencengin pakai obeng kok. Ya, jadi jangan khawatir, jangan dikira asal-asalan, sabar. Lagi pula untuk perakitan PC itu untuk kenceng-kencengin baut itu nggak perlu sampai yang kencengnya itu kenceng banget ya, kayak ngebaut mesin motor atau mesin mobil gitu. Yang penting udah berasa, oh udah nggak muter, ya udah. Nggak perlu sampai pakai tenaga banget. Kita arahin dulu kira-kira nih soket untuk CPU fan-nya itu ada di sebelah mana biar kabelnya itu nggak terlalu ngewer kemana-mana gitu ya. Nah ini kan ada di sini nih. Ini kayaknya paling deket tuh di sini tuh. Jadi posisinya kayak begini, bukan kayak gini. Kalau kayak gini, kita perlu buka kabel ini dan tarik lagi ke sini, jadinya banyak kabel yang berhamburan. Jadi kalau gue biasanya ya disesuaikan langsung dari awal sebelum kita pasang thermal paste, karena nanti jadinya belepotan. Kalau udah tahu posisinya baru kita pasang si thermal paste-nya. Thermal paste-nya boleh diratain, boleh juga enggak ya. Kalau misalkan nggak diratain ya kalian bisa bikin titik di tengah atau bikin X juga nggak apa-apa, tapi lebih bagus sebetulnya diratain. Cuma di sini gue sih nggak ngeratain ya karena gue lagi nggak pegang kartu apapun nih, jauh dompetnya. Di sini gue bikin X aja, nggak perlu terlalu yang tebel-tebel gimana-gimana. Yang penting nanti dia udah bisa tercover semuanya. Di sini kita bisa kasih titik-titik aja. Ini gue tipis banget ya, nggak yang tebel gimana-gimana, karena nanti takutnya luber kemana-mana kalau misalkan terlalu tebel juga. Jadi kayak gitu aja juga cukup, karena nanti dia bakalan rata juga ke ujung-ujungnya. Kita udah pasang kayak gini.
kabelnya nanti aja kita kencengin dulu. Nah, untuk kencenginnya jangan dikencengin sebelah-sebelah, nanti dia miring kayak gitu dan kalian bakalan susah masangnya. Jadi bergantian kayak begini. Karena dia ini ada pernya juga ya. Jadi jangan sampai terlalu yang kencengnya kenceng banget, yang penting dia udah nggak goyang aja nanti. Karena takutnya motherboardnya itu bengkok kalau terlalu kenceng juga. Jadi terus aja gantian kayak gini sampai dirasa udah cukup kenceng. Nah kayak gini kan ini udah nggak muter nih. Udah nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget untuk ngencenginnya. Nah ini kan udah nggak gerak-gerak, udah kayak gitu aja juga udah cukup. Habis itu kita colokin di sini. Oke. Kalau kayak gini kan ngumpetinnya juga enak. Jadi tinggal diumpetin di sini. Dan kita nggak perlu buka-buka kabel tisnya lagi gitu. Ini udah selesai semua. Terus selebihnya kita tinggal pasang. Coba kita fitting power supply-nya dulu ya. Bisa nggak kalau misalkan kita pasang power supply-nya itu sekarang? Untungnya kabelnya nggak terlalu banyak sih di sini. Kabelnya udah cukup ngepas. Oh iya betul, posisi power supply-nya itu harus seperti ini ya. Jadi ini ada kipas yang beradu sebetulnya. Agak aneh sebetulnya config-nya. Sebetulnya gue pinginnya kayak begini power supply-nya, tapi lubang bautnya nggak persis sama gitu dari si ASRock-nya. Gue sebetulnya pengennya begini, tapi itu tuh lubangnya nggak pas. Dia nyiapinnya lubangnya buat memang yang satunya lagi. Dan posisi colokannya juga jadinya kalau misalkan kayak gini. Nah, posisi colokannya jadi kayak gitu. Makanya dia nggak pas. Tapi kalau misalkan posisinya itu kipasnya di bawah, ini baru pas. Memang settingannya kayak begini dia. Nah, tuh. Ini baru pas kayak begini. Jadi ya udah, karena memang disuruhnya begitu, ya kita ikutin aja. Nanti kita tinggal lihat pas kita jalanin stress test atau kita jalanin game deh, paling enggak itu apakah aman atau enggak. Karena kan ini PC ujung-ujungnya cuma dipakai buat main game karena diinstalnya juga pakai Bazzite. Mau dipakai dual boot bisa sebetulnya, tapi mungkin di video lain ya. Kita fokusnya di sini untuk menginstal Bazzite dulu. Ini gue belum kencengin semua ya. Dan masangnya seperti biasa untuk bautnya itu nyerong dulu. Jadi kalian nggak perlu megangin ini terus gitu. Oke. Step selanjutnya kalau power supply-nya udah dipasang, udah dibaut, yaitu colokin power yang perlu dicolokin terlebih dahulu. Untuk kartu grafis itu paling terakhir aja. Jadi kita buka selanjutnya nih, karena kan ini masih diikat ya. Ini adalah hal yang paling menyebalkan sebenarnya nanti paling terakhir untuk ngerapih-rapihin kabelnya. Nah ini colokannya, untungnya ASRock tuh ngasih lubang ya di sini. Jadi untuk nyolokin 8 pinnya, ketika kalian udah masukin power supply duluan, itu nggak masalah. Karena kan dia mungkin udah mikirin kalau power supply yang dipakai itu bukan modular, jadi kita masih bisa antisipasi. Gue bakalan lewatin sini, nah nanti dia ke bawah sini, jadi gue bisa arahin lewat belakang, lewat sini nih. Nah, lewat sini. Masuk ini jadinya cukup gampang karena bisa lewat samping sini, tapi gue ngelihatnya dari angle ini agak susah nih. Kalau dari angle ini masih gampang kok. Nah, tinggal masukin dari sini, klik, beres. Cukup mudah ternyata perakitannya untuk sebuah mini ITX yang dimensinya sekompak ini ya. Nah yang agak susah ini 24 pinnya sih, justru lebih sempit ternyata, kelihatan sih. Tapi ini harus tangan yang kecil kayak tangan gue mungkin baru enak. Mungkin kalau yang tangannya gede gitu ya, mungkin agak susah. Nah ini udah kecolok ya, harusnya udah, karena ini agak nyelip untuk masang 24 pin nih. Sisanya tinggal PCIe. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pemasangan kartu grafis RX 7600 Fighter. Ini semoga beneran muat ya. Gue udah coba ukur baik-baik. Gue juga udah cari-cari di YouTube luar negeri yang memang rakit Desmit ini pakai RX 7600, dan gue udah sempat lihat pakai ini muat. Kalau sampai nggak muat sih deg-degan juga nih, Pak. Oke, pemasangan kartu grafisnya seperti ini ya. Kita buka dulu bagian belakangnya sih sebetulnya. Ini dia modelnya masih
dipatahin ya bagian belakangnya, bukan yang ada bautnya terus habis itu tinggal buka. Kalau ini ya udah sekali kebuka nggak bisa dipasang lagi nih karena dipatahin modelnya gitu. Apakah dia ada covernya? Yes, ada covernya. Tapi bagaimana cara membuka covernya? Tidak perlu baut ya ngebuka covernya, cuma ada klip aja di bagian sini. Dibuka dulu covernya, habis itu baru dimasukin kartu grafisnya. Sepertinya tidak muat, tapi seharusnya muat. Cuma harus ada beberapa trik. Mungkin gue harus mencabut power supply-nya terlebih dahulu. Nah, bracket apa sih yang dicabut? Yaitu bracket untuk bagian rear I/O-nya, bagian output display atau input display ya. Ini gue cabut, habis itu baru gue masukin ke dalam sini. Ini power supply takut jatuh. Habis itu gue baru masukin ke dalam sini. Harusnya dia jadi muat. Nah, betul sekali. Mungkin yang di YouTube gue lihat itu bracketnya udah dicabut kali ya. Gue kurang perhatiin mungkin. Kita tinggal rapihin dulu nih untuk kabel WiFi. Kita biarin lewat belakang VGA semua. Kalau udah dipasang kayak gini, baru mungkin ini bisa lewat. Baru kita kunci kayak begini. Terus kita bisa pasang power supply-nya lagi. Ternyata ada tantangannya juga. Bagian VGA-nya ternyata susah untuk ukuran segini. Berarti seharusnya tadi power supply-nya nggak dicabut dulu juga nggak apa-apa tuh kalau ternyata bracket VGA-nya yang memang dicabut ya. Kita tinggal pasang 8 pin PCIe-nya ke bagian sini. Ini VGA-nya memang jadi agak goyang. Enggak tuh, udah pasang. Tadi ternyata belum masuk. Oke. Good, meskipun tanpa bracket. Jadinya kurang lebih kayak begini. Ini masih ada kabel nongol. Kita tinggal selipin aja kayak begini. Oke sih, nggak terlalu yang aur-auran banget. Dan perakitannya ada tantangannya, tapi nggak sesulit itu juga kok. Nih antenanya belum kencang. Kencengin antena dulu. Kalau udah semua, ya udah. Kita tinggal tutup. Ini sebetulnya udah jadi. Sekompak ini cuy. Kita tinggal tutup lagi bagian depannya itu. Oke, itu. Kita bisa balikin kayak gini sih. Kita balikin kayak gini, terus kita sesuaikan aja sini. Udah, dia bakalan masuk, tinggal di slide. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini ada lubang baut di sini ya, ada lubang baut satu untuk ya ngencengin aja. Sebetulnya kayak gini aja juga udah jadi. Selesai untuk perakitannya, dan sekarang kita tinggal tes nyala. Habis itu kita install OS-nya, yaitu si Bazzite atau si SteamOS. Untuk mempersiapkan installer OS-nya, sebetulnya langkah-langkahnya itu mirip seperti kalian ingin menginstal operating system Windows ya. Jadi kalian yang pertama perlu mempersiapkan yang namanya flash disk atau flash drive, dan setelah itu kalian mempersiapkan bootable drive-nya atau installernya. Downloadnya ada di mana? Nah, untuk OS yang gue pakai ini kan yaitu adalah Bazzite ya. Kalian bisa buka di websitenya langsung, yaitu bazzite.gg. Ada di situ, nanti kalian tinggal download aja, pilih yang versi desktop karena kita menggunakan PC dan GPU-nya juga bisa disesuaikan mau AMD, Nvidia atau Intel, dan kalian juga bisa pilih KDE untuk tampilan UI-nya itu seperti Steam Deck gitu ya, atau seperti SteamOS. Itu kalian bisa pilih juga di situ dan bisa langsung masuk booting ke Steam Big Picture Mode saat kalian pertama kali booting. Itu udah bisa juga dipilih dari awal.
Jadi kalian tinggal pilih aja di situ dan nanti kalian bisa download untuk file ISO-nya atau file installernya. Nah, file ISO-nya, cara masukinnya ini berbeda seperti kalian pakai Windows Media Creation Tool yang mana itu sekali klik langsung masuk ke dalam flash disk atau flash drive. Tapi kalian memerlukan satu software tambahan yaitu adalah Rufus. Nah, Rufus ini nanti fungsinya adalah untuk ngebikin flash disk atau flash drive kalian itu menjadi bootable drive menggunakan file ISO yang udah kalian download tadi. Kalau misalkan udah selesai semua, baru kita masuk ke proses instalasi dari operating systemnya. Kayak gimana cara installnya, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, untuk menginstal OS-nya seperti biasa, sama kayak nginstal OS Windows sih sebetulnya. Pertama-tama kita harus masuk ke BIOS-nya terlebih dahulu. Kalau yang awam banget, ya pas awal booting, kalian pencet tombol delete aja sampai dia masuk ke BIOS-nya. Habis itu, untuk si ASRock DSmith X600 ini, di bagian OC Tweaker kita bisa lihat ada performance preset juga ya. Di sini udah ada preset kayak PBO, lalu bahkan ada TJ Max dan juga Curve Optimizer-nya. Jadi ini menarik banget sebenarnya untuk di-tuning di ASRock DSmith X600 ini. Kita bisa mengatur untuk clock frekuensinya juga di sini. Kita biarkan auto aja terlebih dahulu, kita langsung lompat aja ke bagian boot. Nah, untuk bootnya di sini sebenarnya OS-nya SSD-nya karena udah ada Windows, makanya di sini di SSD-nya udah ada ya. Tapi kita pindahin karena kita mau install ulang. Kita pindahin ke flash disk atau flash drive, yaitu si SanDisk itu yang tadi baru aja dibikin installernya. Pakai Rufus. Habis itu untuk boot option keduanya buat jaga-jaga kita disable aja terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan installer ini nggak berfungsi, paling nggak jadinya kita langsung tahu kalau misalkan ada yang salah sama flash disk-nya atau sama installernya. Nah, kalau udah, ya udah kita tinggal exit aja dan juga di save jangan lupa ya. Oh ya, di sini gua belum nyolokin kabelan karena gua pingin coba untuk wifi-nya apakah bisa plug and play atau enggak. Installernya itu seinget gua ya, karena gua juga terakhir itu baru sekali install Bazet ini yang di PC sama Ocam itu yang collab. Di sini harusnya installernya itu masih membutuhkan internet gitu. Jadi beberapa ada yang di download dulu lah. Kita pilih yang install Bazit Deck 41 nih ya saat booting. Bisa juga test disk media and install, bisa juga langsung. Kita pilih yang langsung install aja. Setelah itu kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya prosesnya beres sampai ada UI yang muncul, abis itu nanti kita baru masuk ke step berikutnya. Jadi untuk yang ini tinggal ditungguin aja sih. Oke, kita udah masuk ke sini. Ini buat milih bahasa settingan keyboardnya gitu ya. Kita pilih di sini udah English aja. Karena udah English, jadi kita continue aja. Next, lalu selanjutnya di sini udah ada nih localization system, user setting gitu ya. Ini untuk bikin account-nya. Account-nya ini lokal ya, jadi nggak perlu di sini, belum memerlukan internet sebetulnya. Installation destination, kita pilih di sini, lalu kita pilih yang XPG S70 Blade. Storage configuration-nya kita pilih automatic aja. Nah, ini tinggal di delete all karena sebelumnya ada OS-nya ya. Kita delete all, habis itu kita reclaim space. Nah, kalau udah dia nggak bakalan merah lagi di sini. Language-nya udah, terus di sini untuk bikin account-nya. Kalau misalkan memang mau di-passwordin, username-nya mau apa, pakai password atau enggak, kayak gitu ya. Misal di sini gue mau pakainya itu namanya Gaptek. Jadi gue tulis aja full name Gaptek, username-nya Gaptek. Di sini bisa dicentang require a password to use this account. Kalau misalkan nggak mau pakai password pas mau bikinnya, pas mau loginnya itu bisa juga ya. Jadi nggak perlu pakai password, bisa juga pakai password. Di sini misalkan contohnya kita nggak pakai password deh. Kalau udah done, habis itu kita klik begin installation aja. Habis itu udah kita tinggal tunggu instalasinya ini selesai. Nah, kalau udah komplit kayak begini, tinggal di reboot aja atau di restart ya. Kita continue boot. Dia bakalan langsung booting ke Bazit atau operating system yang udah kita install. Udah ada tulisan itu. Bazit. Bagian ini kalian tunggu aja, nggak terlalu lama-lama banget kok, nggak sampai yang setengah jam gitu-gitu. Nah, itu udah kan. Prosesnya ternyata nginstal Linux nggak serumit itu kok.
mirip-mirip aja kayak install Windows, ya restart berkali-kali, habis itu booting lagi. Nah, kita udah berhasil booting ke OS-nya Bazzite, tapi masih ada setup lainnya ya. Milih bahasa lagi, misalkan English kita pilih, habis itu milih jam, kita itu pakainya +7 ya. Southeast Asia, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, WiFi-nya di sini udah langsung ada nih. Ada masuk bayar lah tuh, apa punya tetangga. Nah, yang gue nih rumah Goku, karena anak gue namanya Goku by the way. Kita masukin aja dulu di sini WiFi-nya. Coba connect. Jadi enaknya di sini nggak perlu cari-cari driver lagi. Bahkan untuk driver VGA pun kalian nggak perlu download, habis itu nginstal lagi. Udah, ini setupnya sebetulnya udah sampai sini aja. WiFi pun kalian nggak perlu install driver lagi. Nah, ada beberapa update yang memang di awal perlu diinstal. Makanya di awal tuh sebetulnya memang perlu. Dan kita memang perlu login akun Steam juga kan ya di sininya gitu. Jadi kita langsung login aja dulu deh. Udah berhasil login dan langsung ada tulisan Welcome to Steam Deck. Karena memang ini UI-nya persis seperti yang ada di Steam Deck atau SteamOS. Kita udah bisa tap di mana aja. Dan karena ini Wi-Fi-nya udah langsung aktif ya, kita nggak perlu cari-cari driver lagi. Gue pingin coba di sini untuk menggunakan controller PlayStation. Kita coba naikin ISO-nya. Oke. Gue bakalan coba aktifin ini. Kira-kira dia bisa atau enggak. Kita ke bagian settings. Itu controller. Oke, ini udah berkedip. Sekarang gue coba Bluetooth-nya dihidupkan. Search for device. Nah, ini udah langsung ada ya. DualSense wireless controller. Kita langsung klik aja ini. Langsung pair. Dan harusnya kita udah bisa pakai controller untuk ngaturnya. Kalau setupnya udah kelar kayak begini, ini kalian sebetulnya nggak perlu keyboard mouse lagi juga bisa kalau cuma dipakai buat main game aja. Nah, kalau kalian pingin ke mode desktop juga bisa. Ini tinggal switch to desktop. Nanti dia bakalan masuk ke mode desktop. Siapa tahu kalian pingin browsing-browsing atau mungkin mau cari-cari software yang memang bisa dimanfaatin di Linux misalnya. Ini bisa juga dijalanin di sini. Kalau mau balik tinggal return to gaming mode aja. Oh, lagi update Steam-nya. Oh, bisa deh. Habis itu tinggal tungguin aja sampai dia masuk lagi ke gaming mode-nya. Ini harusnya bisa langsung cepet, tapi kalau nggak salah settingan auto HDR-nya itu harus dimatiin. Nah, nanti dia bakalan balik lagi kayak gitu dan bakalan login lagi langsung ke mode Steam Deck lah, ke big picture-nya langsung. Kalau udah masuk ke sini, kalian tuh udah bisa setting-setting juga ya. Mau download game udah bisa gitu ya. Kalau kita masuk ke menu ke bagian setting, semisal monitornya HDR, gue sih saranin auto HDR-nya itu dimatiin aja karena dia kadang suka jadi black screen kayak gitu, dan tadi gue sempat ngalamin juga. Nah, ini kalau misalkan ada sistem update ya, ini dia nggak bakalan update secara otomatis dan maksa banget kalian untuk update. Tenang aja, jadi masih bisa dipakai semisal memang ada updatean. Nah, ini di bagian display. Nah, HDR-nya di sini udah disable. Harusnya di sini automatic HDR-nya udah gua matiin ya. Oke, udah dimatiin. Terus automatic scale image-nya juga, automatic set resolution-nya juga gue biasanya mati. Jadi resolusinya di sini gue bisa pakai langsung yang 240 Hz ya. Kita setting. Nah, jadi ini bakalan lebih enak. Terus selanjutnya kalian bisa pencet Ctrl plus angka 2. Di sini kalian bisa nemuin setting-setting lainnya juga. Kayak misalkan performance overlay kalau mau dihidupin. Ini kalau mau advanced view itu bisa, atau di sini pakai performance metric langsung 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Itu bisa juga. Kalau mau di limit FPS-nya juga bisa ya. Pakai VRR juga bisa, HDR-nya. Habis itu kalau mau di TDP limit, manual GPU clock juga bisa.
Ya, jadi udah oke sih sebetulnya settingan-settingannya. Misalkan ini TDP limitnya udah mati tuh ya. Jadi kita tinggal download game aja nih. Kita mau nyoba game apa ya? Di sini udah ada indikator-indikatornya juga tuh, yang mana yang support. Ini sebetulnya indikatornya untuk Steam Deck sih. Oke, gue bakalan download dulu deh gamenya, kira-kira apa yang mau dipakai. Nanti kita bakalan kasih unjuk juga untuk performance-nya kayak gimana. Instalasi OS sudah selesai dan sekarang kita bakalan lihat performance dari si ASRock DeSmith X600 ini yang udah gue rakit seperti apa dengan OS Bazit. Secara overall sebetulnya ini bakalan punya performance yang kurang lebih mirip-mirip seperti PC rakitan yang waktu itu gue collab dengan Okemudin, karena memang CPU-nya sama, GPU-nya sama, kapasitas memorinya bahkan rating memori DDR5-nya juga itu sama. Yang membedakan paling dari segi sistem pendingin kali ya, walaupun cooling yang dipakai sama, tapi kan casing yang ada di sini itu jauh lebih kecil. Maka dari itu gue penasaran juga kira-kira kalau udah dimasukin ke dalam si DeSmith X600 itu bakalan lebih panas atau enggak. Dan setelah gua tes di 4 game paling enggak yang gua tes di sini, itu CPU temperaturnya memang untuk beberapa game ada yang lebih tinggi, tapi gua nggak nyangka-nyangka juga kalau CPU temperaturnya itu dia nggak nyentuh ke angka TJ Max di 95 derajat Celcius, jadi masih di 80-an derajat Celcius paling tingginya ketika bermain game pada resolusi 1440p dengan upscaler FSR dan juga dengan frame generation. Jadi menurut gue itu juga udah sangat-sangat baik sih. Itu tanpa tuning curve optimizer, tanpa temperatur limit. Jadi masih gue biarkan jalan default aja untuk semua settingan-settingan di BIOS-nya. Lalu untuk kartu grafis kan di sini gue nggak pakai bracket bagian belakangnya ya. Yang berarti kalau misalkan posisinya lagi berdiri, harusnya kartu grafisnya itu dia bakalan jadi agak sagging. Tapi gue akalin dengan ngeganjelnya lewat kabel. Kabel apa yang gue pakai di sini yaitu adalah kabel SATA yang memang nggak kepake. Jadi dia bakalan ngeganjel sih kartu grafisnya dan dia jadinya nggak bakalan turun gitu ketika posisinya berdiri seperti ini. Karena posisi kartu grafisnya ketika berdiri itu ada di bagian paling atas. Jadi kalau misalkan nggak ada bracketnya harusnya dia bakalan sagging dan turun ke bawah kayak gitu. Tapi karena udah gue ganjel dengan kabel jadi dia nggak turun ke bawah gitu. Untuk gamenya sendiri itu gua ada Cyberpunk 2077, habis itu ada Shadow of the Tomb Raider, lalu ada Black Myth Wukong, dan terakhir game yang ringan yaitu Dragon Ball Z Kakarot. Semuanya di set pada resolusi 1440p alias 2K. Dan di sini untuk game yang punya upscaler semuanya gue pakein FSR dengan mode performance. Untuk game yang punya ray tracing itu semuanya juga nggak gue aktifkan karena ya RX 7600 sebetulnya memang masih kurang ideal untuk menggunakan ray tracing. Di Shadow of the Tomb Raider di sini kita udah bisa mendapatkan FPS yang cukup baik ya, walaupun memang di Linux ini untuk Shadow of the Tomb Raider itu gue nggak ngelihat ada settingan untuk ray tracingnya, jadi cuma ada preset highest aja dan itu preset yang gue pakai. Gue nggak tahu apakah ray tracingnya itu udah otomatis hidup atau enggak dengan preset highest, tapi FPS-nya udah di 80-an dan itu native tanpa ada FSR atau upscaler apapun, jadi anti aliasingnya itu TAA. Lalu untuk Cyberpunk 2077 juga mendapatkan FPS yang masih sama seperti apa yang gua rakit kemarin bersama dengan Okemudin. Jadi sebetulnya dengan spesifikasi seperti ini kita udah bisa bermain game dengan resolusi 1440p upscale ya, dengan kompromi-kompromi tertentu di bagian tekstur atau mematikan ray tracing. Game selanjutnya seperti Black Myth Wukong juga gue bisa mendapatkan rata-rata 110 sampai dengan 120 FPS dengan frame generation, yang berarti sebetulnya FPS native-nya atau base FPS-nya itu udah mendekati 60 FPS, yang mana itu udah cukup enak untuk kita bermain game seperti Black Myth Wukong karena dia game itu memang cukup cepat ya pacing-nya. Jadi kita kalau FPS-nya terlalu rendah, latensinya terlalu tinggi juga jadinya kurang enak. Dan ini masih cukup enak sih, itu dengan preset high dan tanpa menggunakan ray tracing tentunya. Untuk game yang ringan-ringan buat santai-santai aja, misalnya PC-nya mau ditaruh di ruang tamu, di TV besar, habis itu pakai controller, seperti main Dragon Ball Z Kakarot, ini juga sangat-sangat enak tentunya karena game ini bakalan berjalan sangat-sangat ringan. Kekurangannya untuk PC dengan SteamOS atau Linux atau ya Bazit ini, kita nggak bisa bermain game kompetitif yang memang memiliki hack shield atau anti-cheat. Ya, misalnya contohnya seperti Valorant, kita nggak bisa mainin itu. Kalau CS, Dota itu masih bisa dimainin karena itu bawaan dari Valve ya. Tapi untuk beberapa game yang bahkan nggak kompetitif banget, contohnya kalau nggak salah itu Genshin Impact, itu nggak bisa dimainkan di
Linux atau di SteamOS. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang udah coba dan bisa, coba drop aja di komen di bawah ya. Untuk game-game di luar Steam sebetulnya selain game Xbox ya, untuk game Xbox kan beberapa kayak Forza itu kan ada di Steam juga gitu. Tapi untuk game yang di luar itu sebetulnya kayak Epic itu bisa juga kok dimainin di OS seperti SteamOS atau Linux atau Bazit yang gua install ini. Jadi sebetulnya masih banyak banget opsi game yang bisa dimainkan, bahkan lewat GOG pun bisa dijalankan di Steam ini. Paling kalau misalkan PC-nya itu mau dibikin jadi oke, kalau mau main gamenya itu lewat SteamOS, habis itu productivity-nya itu mau dijalanin di OS lain ya bikin jadi dual boot aja. Tapi kalau gua sih menyarankan kalau PC-nya udah kecil mungil kayak begini, ini bakalan cocok memang buat jadi Steam Machine only sih. Jadi memang betul-betul kita pakai PC ini cuma buat main game. Jadi kita nggak colok keyboard mouse lagi, ketika booting langsung pegang controller. Itu udah paling enak dan udah nggak perlu ngutak-ngatik apa-apa lagi gitu. Buka software Steam-nya lagi, habis itu pilih gamenya lagi, pilih shortcut-nya dan segala macam kayak gitu. Kita tinggal pegang controller aja itu udah beres. Jadi console experience-nya itu setelah diinstal memang bisa didapatkan dengan kita menginstal si Bazit atau si SteamOS. Total lama perakitan gue untuk si ASRock DeskMate X600 ini, meskipun udah terhalang pas pemasangan antena yang cukup lama menurut gue, karena ya ngeklip untuk kabel antenanya, habis itu juga ketemu masalah di kartu grafis karena ternyata harus copot bracket dulu baru muat gitu ya untuk panjang dari kartu grafisnya. Tapi di totalin itu kalau gue cek di raw footage-nya itu ada sekitar kurang lebih 1 jam lebih dikit aja perakitan gue. Jadi gue masih menganggap bahwa perakitan di ASRock DeskMate X600 walaupun dimensinya sangat-sangat compact kayak begini, ini masih termasuk sangat-sangat mudah untuk dirakit sendiri. Menurut gue ya, itu masih sangat-sangat mudah ketimbang gue ngerakit mini ITX lain yang justru malah mungkin gue bisa 2 jam sendiri untuk ngerapihin kabelnya. Tapi karena kabel di sini sedikit, minim sekali, bahkan yang di power supply kasih itu juga kabelnya juga emang udah ngepas gitu. Ini ngebikin perakitannya itu jadi jauh lebih gampang. Dan menariknya, walaupun ini sangat-sangat compact, CPU dan juga GPU temperatur itu masih bisa dijaga dengan cukup baik lah. Kalau misalkan baik banget sih enggak, tapi kalau misalkan di-tuning lagi dengan curve optimizer, gua rasa ya bakalan jadi lebih ideal dan jadi jauh lebih efisien, baik itu dari segi power ataupun dari segi temperaturnya. Kurang lebih segitu ya. Mulai dari kita merakit PC-nya, pemilihan komponen juga, habis itu instalasi OS, sampai dengan kita melihat performance-nya itu kayak gimana. Kalau kalian memang ngerasa perlu untuk ngerakit PC sendiri dan seneng untuk bereksperimen ngerakit PC kayak Steam Machine sendiri, itu nanti semua komponen-komponennya mungkin bakalan gue tag produknya atau gue taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau misalkan kalian ogah ribet ya dan kalian pinginnya itu speknya mirip-mirip sama Steam Machine tapi pengennya pakai Windows saja, itu stoknya untuk PC gue yang kemarin collab sama Ocam itu udah ditambah ya. Jadi kalian bisa cek aja ke enter, cari aja yang namanya Steam Core, atau nanti gue taruh juga linknya di kolom deskripsi. Semisal kalian mau beli, pengen merasakan kira-kira kurang lebih performance dari Steam Machine itu seperti apa. Karena kalau kemarin kan gue bandingin sama Windows juga, performance-nya sebetulnya kurang lebih identik kok. Cuma dari segi power, yang Windows itu lebih tinggi ternyata powernya. Jadi yang menggunakan Linux ini itu jauh lebih efisien. Kalian bisa cek lagi aja video itu kalau mau ngebandingin antara yang pakai SteamOS atau Bazit dan juga yang pakai Windows. Jadi di sini gua nggak ngebandingin lagi antara Linux dan juga Windows itu seperti apa ketika kita bermain game. Kurang lebih segitu ya yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian mulai dari perakitan PC, instalasi OS Bazit, dan juga ngecek performanya itu seperti apa. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.